Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Devina Apriliani, dengan NIM 21051661868469. Lalu ada Ajeng Fitria Wardani dengan NIM 210516618468 dan juga Muhammad Ilham Daniel dengan NIM 20.05.14.93.2044 akan menjelaskan materi tentang risk, safety, risks, and accidents. Baik, slide selanjutnya. Untuk introduction dari safety, risks, and accident ini adalah seorang engineer memiliki tugas yang lebih penting dibanding tugasnya sebagai seorang engineer, yaitu tugas untuk melindungi keselamatan diri dan kesejahteraan publik. Keselamatan memang sudah menjadi hal yang penting jika dikaitkan dengan tugas engineer atau tugas lainnya. Maka pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai safety and risks dan memeriksa accidents apa saja yang sering terjadi sehingga dapat menentukan apa yang harus dilakukan oleh seorang engineer untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan memastikan keselamatan publik. Slide selanjutnya. Safety and risk. Safety adalah istilah yang dapat dikatakan tepat dan dapat juga dikatakan sesuatu hal yang tidak begitu jelas. Dapat dikatakan tepat karena untuk beberapa tingkatan tertentu, safety adalah suatu nilai. Tetapi bisa juga menjadi suatu istilah yang tidak begitu jelas karena pada beberapa kasus, kita dapat membedakan suatu perencanaan yang aman dan tidak aman dari engineering ataupun kegiatan yang lainnya. Safety berkaitan juga dengan risk, yaitu elemen kunci dari setiap rancangan engineering. American Heritage Dictionary mendefinisikan risk sebagai sesuatu yang memungkinkan terjadinya kerusakan dan kerugian. Kamus yang sama mendefinisikan safety sebagai kebebasan dari kerusakan, kecelakaan, dan risiko. Slide selanjutnya. Nah, untuk safety and risk ini pada dasarnya bersifat subjektif dan bergantung pada banyak faktor. Di sini ada 6 faktor yang terkait dengan safety and risk. Yang pertama yaitu ada voluntary versus involuntary risk. Maksud dari voluntary dan versus involuntary risk ini adalah resiko yang disengaja ataupun yang tidak disengaja oleh orang tertentu. Dapat dicontohkan di saat ada seseorang mengetahui ada rumah yang bisa dibeli atau dikontrak dengan harga murah, tetapi berada di sekitaran pabrik yang memang pabrik itu mengeluarkan zat yang tidak baik untuk tubuh. Kebanyakan dari orang-orang akan mengambil rumah tersebut karena memang dianggap lebih murah dibanding dengan harga yang lainnya. Padahal sebenarnya untuk tempat tersebut tidak baik untuk kesehatan diri sendiri dan juga lingkungannya. Nah, berbeda dengan yang orang yang telah tinggal di dekat pabrik itu, yang telah merasakan bagaimana ketidakbaikan dari pabrik itu, maka mereka akan memilih untuk pindah dari rumah itu yang memang akan lebih menjadikan diri mereka lebih sehat lagi. Lalu yang kedua ada short term versus long term consequences atau konsekuensi atau akibat jangka pendek atau jangka panjang. Maksud dari ini adalah bagaimana orang-orang akan memikirkan akibat dari apa yang akan
dijelaskan. Baik, untuk short term dan versus long term consequences ini bagaimana akibat jangka pendek dan jangka panjang yang dipikirkan oleh orang-orang. Contohnya, di saat orang-orang disuruh memilih bagaimana di saat mereka akan nantinya, contohnya nantinya mereka akan sedikit ada kecelakaan, mereka pasti akan memilih kecelakaan yang jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Contohnya jangka pendek mungkin hanya sekitar luka-luka ringan atau bagaimana, dibanding dengan mereka harus memiliki kecelakaan yang jangka panjang. Contohnya mungkin kecelakaan yang dapat selamanya akan berada pada tubuh mereka. Jadi jika dibandingkan, apakah mereka akan memilih short term atau long term, mereka pasti akan memilih short term. Lalu yang ketiga, expected probability, yaitu kemungkinan yang dapat diharapkan atau yang akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi. Yang bagaimana kemungkinan itu sudah diketahui, tetapi memiliki arti yang berbeda di setiap orang. Contohnya di saat banyak orang-orang yang akan berwisata ke pantai, dan di tempat itu ada pengumuman bahwa banyaknya kecelakaan yang diakibatkan oleh ubur-ubur ataupun kecelakaan yang diakibatkan oleh hiu, maka orang-orang tersebut pasti akan lebih memilih ke tempat di mana yang ubur-uburnya itu banyak. Karena apa? Karena untuk kecelakaan dengan kecelakaan tingkat karena ubur-ubur itu lebih sedikit daripada tingkat kecelakaan yang dari adanya hiu seperti itu. Tetapi sebenarnya jika dibandingkan antara kecelakaan hiu dengan kecelakaan ubur-ubur itu sebenarnya lebih konsekuensinya itu lebih berat di kecelakaan ubur-ubur itu sebenarnya. Tetapi karena kecelakaannya itu lebih sedikit atau lebih jarang daripada kecelakaan karena hiu atau mungkin karena digigit hiu atau bagaimanapun, maka mereka lebih takut terhadap tempat yang ada hiunya seperti itu. Untuk contohnya seperti itu. Lalu yang keempat ada reversible effect atau efek yang dapat dibatalkan atau dibalik. Sebenarnya itu untuk definisinya sama saja seperti poin nomor 2, short term versus long term consequences itu, bagaimana efek atau akibat yang akan terjadi itu bisa mereka batalkan, bisa mereka balik, ataupun bisa mereka bisa untuk memilahnya bagaimana akibat itu akan terjadi. Jika mereka bisa lebih berhati-hati, maka mereka tidak akan mengalami hal tersebut. Lalu yang kelima adalah threshold levels for risk atau tingkatan ambang batas risiko. Maksudnya yaitu resiko yang didapat dari resiko yang akan didapat oleh setiap orang itu sepertinya akan sama dengan kegiatan apa saja yang telah dilakukan. Contohnya di saat adanya kecelakaan mobil, mungkin kita lebih sering untuk menggunakan mobil, tetapi untuk mengalami kecelakaannya itu akan lebih sedikit. Gitu. Jadi orang-orang memang akan lebih banyak untuk menggunakan mobil. Berbeda dengan radiasi yang orang awam mengetahui radiasi itu hal yang negatif, hal yang tidak baik untuk lingkungan atau tubuh atau bagaimanapun, yang sebenarnya memiliki manfaat. Ada beberapa manfaatnya yang tetapi dalam mindset orang-orang itu berbeda dengan apa yang sebenarnya. Jadi itu merupakan sesuatu hal yang tingkatannya itu berbeda tetapi memiliki pengertian yang berbeda dari setiap orang-orang dengan
apa yang sebenarnya terjadi. Lalu yang terakhir ada delayed versus immediate risk atau lambat dan cepatnya resiko terjadi. Jadi untuk aktivitas yang membahayakan biasanya itu akan lebih sedikit tertunda atau lebih sedikit lambat dibanding dengan efek langsung dari resiko yang ada seperti itu. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Baik, untuk engineers and safety, ada 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk membantu memastikan rancangan yang aman. Selanjutnya, baik, untuk 4 kriteria ini yang pertama adalah persyaratan minimumnya adalah rancangan harus berlaku secara hukum. Yang kedua, desain harus memenuhi standar atau accepted engineer practice. Yang ketiga, alternatif desain yang berpotensi lebih aman harus lebih diselidiki. Yang keempat, seorang engineer harus dapat meramalkan penyalahgunaan produk. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham Daniel. Pada Saudara, disilakan. Selanjutnya adalah tentang desainnya for safety. Teks perancangan engineering seringkali menyertakan beberapa variasi pada prosedur multilangkah dasar untuk keefektifan rancangannya. Salah satu versi ini ditemukan di Wilcox yang diringkas seperti berikut. Next. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Langkah ini untuk menentukan kebutuhan dan prasyarat yang sering dilibatkan untuk menentukan kendala. Yang kedua, menghasilkan beberapa solusi, beberapa alternatif perencanaan dibuat. Yang ketiga, menganalisis beberapa solusi untuk menentukan pro dan kontra. Langkah ini memerlukan penentuan konsekuensi dari masing-masing solusi dan menentukan pemecahan masalah. Yang keempat, yaitu menguji solusi. Yang kelima, memilih solusi terbaik. Dan yang keenam, melaksanakan solusi yang dipilih. Next. Selanjutnya adalah risk-benefit analysis. Salah satu metode yang terkadang digunakan oleh seseorang engineer untuk membantu analisis risiko dan penentuan proyek yang harus diproses disebut dengan risk-benefit analysis. Teknik ini mirip seperti cost-benefit analysis. Pada risk-benefit analysis, rasio dari risiko dan keuntungan proyek dapat dicarikan manfaatnya. Cost-benefit analysis rumit untuk mencari manfaatnya dikarenakan sulit untuk menetapkan jumlah yang realistis. Dalam melakukan risk-benefit analysis, seseorang harus mempertimbangkan siapa yang akan mengambil risiko dan siapa yang akan mengambil manfaatnya. Penting untuk memastikan bahwa orang yang mengambil risiko harus juga mengambil keuntungan yang ada. Next. Baik, selanjutnya yaitu yang menjelaskan yaitu teman saya yang. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Ilham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ajeng. Kepada Ajeng disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang accidents. Menurut language tahun 1998, ada banyak cara di mana kecelakaan dapat dikategorikan dan dipelajari. Salah satu metode adalah dengan mengelompokkan kecelakaan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kecelakaan prosedural yang disebabkan oleh tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Masalah ini disebabkan karena gagal dalam memeriksa gambaran sebelum mendatanganinya. Gagal mengikuti peraturan rancangan atau gagal dalam merancang praktek teknik yang diterima. Kecelakaan prosedural dapat dipahami dengan baik dan diatasi dengan pelatihan yang serius, pengawasan yang lebih ketat, hukum atau peraturan baru, atau pemeriksaan yang lebih cermat oleh
regulator. Yang kedua, adalah kecelakaan direkayasa yang disebabkan karena kesalahan dalam desain. Ini terjadi karena kegagalan materi, perangkat yang tidak bekerja seperti yang diharapkan, atau perangkat yang tidak bekerja dengan baik di bawah semua keadaan yang dihadapi. Kecelakaan seperti ini bisa dipahami dan diringankan seiring dengan banyaknya pengetahuan yang diperoleh melalui ujian dan pengalaman nyata di field. Yang ketiga, kecelakaan sistematik. Lebih sulit untuk dipahami dan dikontrol, karena diperlukan teknologi yang kompleks untuk mengoperasikannya. Contoh sempurna dari fenomena ini adalah industri penerbangan. Pada tahap pengoperasian pesawat terbang, ada kemungkinan terjadinya kecelakaan. Ada konsekuensi serius, seringkali satu kesalahan kecil tidak dapat diatasi, hal ini dapat menyebabkan kecelakaan. Dampak dari jenis kecelakaan ini bagi insinyur desain adalah difraksi untuk memperhitungkan kecelakaan sistematik selama rancangan, terutama karena ada begitu banyak faktor kecil yang tidak bisa diterima. Hal ini karena insinyur tidak bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Akan tetapi, penting bagi insinyur untuk memahami kompleksitas sistem yang sedang ia kerjakan dan sebagai perancangan. Para insinyur juga memiliki andil dalam menghasilkan buku pedoman dan prosedur penggunaan peralatan yang mereka rancang. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ajeng. Baiklah, hanya sekian presentasi dari hasil kelompok kami, kelompok 6 mengenai safety, risk, dan juga accident. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan saya, selaku moderator, mewakili teman-teman kelompok 6, memohon maaf jika ada kata-kata dan perilaku yang salah, yang menyinggung perasaan teman-teman atau bagaimanapun. Kami meminta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.